Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pada kitab Matan Al-Jurmiyah. Kita sudah sampai pada pembahasan Babul I'rab. InsyaAllah malam hari ini kita akan jelaskan tentang Al-I'rab. Berkata Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, Al-I'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. Al-i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi perhatikan. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. I'rab itu adalah berubahnya keadaan akhir-akhir kata. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Contohnya, Zaidun, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu Bizaidin. Perhatikan kata Zaidun. Ja'a Zaidun marfu dengan dom. Ra'aitu Zaidan mansub dengan fathah. Marartu bi Zaidin majrur dengan kasrah. Inilah yang dimaksud dengan i'rab. I'rab itu adalah perubahan harokat atau keadaan akhir kata, dari marfu menjadi mamsub, dari mansub menjadi majrur. Inilah yang dimaksud dengan i'rab. Jadi i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan keadaan. Jadi keadaannya yang berubah, bukan akhirnya, bukan akhir hurufnya, tapi yang berubah adalah hukumnya. Keadaan akhir kata. Apa keadaannya? Dari rofa menjadi nasab, atau mansub dari mansub menjadi majrur. Inilah yang dimaksud dengan i'rab. Kemudian perubahan ini ada sebabnya. Jadi perubahan ini ada sebabnya. Liikhtilafil awamilid dakhilati, karena berbedanya amil-amil yang masuk atasnya. Nah, kalau yang masuk adalah amil rofa, amil yang menyebabkan marfu, maka isim itu akan marfu. Seperti Ja'a Zaidun, Zaidun marfu. Kenapa? Karena didahului oleh amil rofa. Ra'aitu Zaidan, kenapa dia masuk? Karena didahului oleh amil nasab. Marartu bi Zaidin, kenapa Zaidin majrur? Karena didahului oleh amil jar, yaitu huruf jar. Jadi perubahan keadaan akhir kata atau akhir isim atau akhir kata karena ada amil yang masuk atasnya. Kalau amilnya menyebabkan masuk, maka isim itu menjadi
atau fi'il itu menjadi mansub. Kalau amil yang masuk adalah amil jar, maka isim itu majrur. Lafdhan au taqdiran, perubahannya baik secara lafadz atau takdir. Jadi isim yang berubah itu bisa secara lafadz, seperti Zaidun kita lafadzkan dun, Zaidan kita lafadzkan bilang dan, atau Zaidin kita mengatakan din. Ini perubahan secara lafadz. Nah, ada juga perubahan secara takdir. Dia berubah, kita niatkan dia berubah, secara takdir dia berubah, tapi tidak dilafadzkan. Tidak dilafatkan. Kenapa tidak dilafatkan? Ada 3 sebab. Imma karena dia ta'adzur, adanya uzur atau penghalang yang menghalangi kita untuk melafatkan harokat kata, harokat akhir kata, atau karena athiqol, dia tidak dilafatkan karena berat, atau munasabah, menyesuaikan harokat isim setelahnya. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Jadi saya ulangi, i'rab itu adalah perubahan harokat akhir kata. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena berbedanya amil-amil yang masuk atasnya, atas isim atau atas fi'il tersebut. Lafdhon, baik perubahannya secara lafadz, au takdiron, atau perubahannya secara takdir. Nah, ini perubahan secara lafadz. Ja'a Zaidun, kita lafadzkan dhammahnya. Ra'aitu Zaidan, kita lafadzkan nasabnya. Daratu bi Zaidin, kita lafadzkan kasrohnya. Kemudian perubahan secara takdir, contohnya ini terjadi pada isim maksur atau isim mangkus. Perubahan secara takdir, contoh, perhatikan, isim mangkus al-fata, ja'al fata. Jadi fata, ja'al fata, ra'aitul fata. Ja'al fata, ra'aitul fata, walaupun dimasuki oleh amil rofa atau dimasuki oleh amil nasab, fata tetap kondisinya seperti ini, al-fata, al-fata. Tapi secara hukum dia berubah. Nah, ja'al fata, dia di sini marfu, tapi tidak dilafatkan. Faham? Dia marfu dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang kita takdirkan di sini. Jadi dhammahnya tidak dilafatkan, kita niatkan. Ra'aitul fata, al-fata di sini mansub sebagai maf'ulun bih. Nah, mansub dengan fathah yang ditakdirkan, fathah yang ditakdirkan, tidak dilafatkan. Nah, ini terjadi pada isim maksur atau isim mangkus, yaitu isim mu'rab yang diakhiri oleh ya lazimah. Itu yang dimaksud dengan isim mangkus. Insyaallah nanti akan kita bahas. Sampai di sini paham apa itu i'rab? Nah, saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita bahas perubahan pada i'rab. Sesuai dengan pengertian i'rab tadi, perubahan pada i'rab. Jadi perubahan pada i'rab itu ada 2. Perubahan pada i'rab itu ada 2. Yang pertama adalah perubahan secara lafzi, perubahan secara lafadz, perubahan secara lafadz. Apa itu perubahan secara lafadz? Tidak ada yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat
kata. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat akhir kata. Contohnya kayak jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat dhammah. Ini perubahan secara lafadz. Kemudian yang kedua, perubahan secara takdir. Perubahan secara takdir. Kalau perubahan secara takdir adalah adanya yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat akhir kata. Jadi adanya penghalang yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat akhir kata. Di antara penghalangnya tadi adalah at-ta'adzur. Di antara penghalangnya adalah at-ta'adzur. Kemudian yang kedua as-siqal. Kemudian yang ketiga adalah al-munasabah. Nah, jadi ini tiga yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat akhir kata. Yang pertama at-ta'adzur, adanya udzur. Adanya udzur. Ini terjadi pada isim maksur. Ta'adzur itu terjadi pada isim maksur, yaitu al-ismul maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur itu adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab, kullu ismin mu'rabin, setiap isim mu'rab yang disudahi atau yang diakhiri oleh alif lazimah. Nah, contohnya, contoh isim maksur: al-fata, al-asa, Musa, Isa, dan seterusnya. Nah, ini contoh isim maksur. Isim maksur adalah kullu ismin mu'rabin, setiap isim yang mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Ini akhirannya adalah alif lazimah. Jadi i'rab pada isim maksur ini ditakdirkan. Jadi i'rab pada isim maksur ini ditakdirkan semua harokat, baik itu harokat fathah, harokat dhammah, kemudian harokat kasrah ditakdirkan, tidak ditampakkan, baik dimasuki oleh amil rofa, baik dimasuki oleh amil nasab, atau baik dimasuki oleh amil jar, tetap lafadznya al-fata, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, tetap fata. Nah, paham? Tapi dia secara hukum dia berubah, tapi secara takdir kita hanya niatkan, hanya saja tidak dilafatkan. Tidak dilafatkan, kenapa? Karena ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Karena ada yang menghalangi, ada udzur yang menghalangi untuk melafatkan harokat akhir kata. Jadi pada semua isim maksur semua harokat ditakdirkan. Pada isim maksur itu semua harokat ditakdirkan karena ta'adzur. Kemudian penghalang yang kedua adalah as-siqal. Penghalang yang kedua yaitu as-siqal. Siqal ini terjadi pada isim mangkus.
thiqal artinya berat. Thiqal ini artinya berat. Ini terjadi pada isim mangkus. Nah, isim mangkus adalah kullu ismin apa? Kullu ismin mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun. Nah, isim mangkus adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun. Setiap isim mu'rab yang diakhiri oleh ya lazimah. Contohnya al-qadhi. Al-qadhi termasuk isim mangkus. Ar-ra'i. Nah, al-qadhi, kenapa kita katakan bahwasanya ia adalah isim mangkus? Karena berakhiran iya. Dari mana kita tahu iya? Karena sebelumnya kasroh. Ar-ra'i ya, karena sebelumnya kasroh. Jadi ini namanya isim mangkus. Isim mangkus adalah isim mu'rab yang berubah-ubah dan diakhiri oleh ya lazimah. Nah, isim mangkus ini ditakdirkan semua harokat kecuali fathah. Jadi dhammah kita takdirkan, harokat dhammah kita takdirkan, harokat kasroh kita takdirkan. Adapun harokah fathah ditampakkan di lafaz. Contohnya ja'al qadhi, telah datang hakim. Ja'al qadhi. Marartu bil qadhi. Ra'aitul qadiyah. Nah, di sini kalau isim mangkus itu mansub, dia ditampakkan, dia dilafat. Ra'aitul qadiyah. Kenapa? Karena dia ringan. Karena ringan untuk dilafatkan. Kalau ja'al qadhi, kalau dia marfu tidak dilafatkan harokat akhirnya. Kenapa? Karena dia thiqal, berat. Marartu bil qadhi tidak dilafatkan kasrohnya. Kenapa? Karena at-thiqal, karena berat. Adapun kalau dia mansub, dia dimasuki oleh amil nasab, ra'aitul qadhiyah, dia ringan, maka di sini boleh dilafatkan. Nah, kemudian yang ketiga, penghalang yang menghalangi kita untuk melafatkan harokat akhir kata adalah al-munasabah. Apa itu munasabah? Menyesuaikan harokat isim setelahnya, yaitu menyesuaikan harokat akhir atau isim yang setelahnya. Munasabah ini biasa terjadi pada isim yang diidhafatkan dengan ya mutakallim. Jadi munasabah atau penyesuaian namanya munasabah, artinya menyesuaikan harokat isim setelahnya. Ini bisa terjadi pada setiap isim yang diidhafatkan atau disandarkan kepada ya mutakallim. Contohnya ustadzun diidhafatkan kepada ya mutakallim menjadi ustadzi. Aslinya ustadzun. Jadi ustadzun awalnya ketika kita idhofatkan, kita sandarkan kepada ya mutakallim, maka menjadi ustadzi. Bukan ustadzun lagi, tapi ustadzi. Jadi ustadzi ini menyesuaikan harokat ya sukun, ya mutakallim. Karena ya sukun ini apa? Biasanya setelahnya itu kasroh. Maka untuk menyesuaikan ya sukun, maka ustadzun dikasrohkan lil munasabah, untuk penyesuaian. Jadi munasabah itu terjadi pada setiap isim yang diidhafatkan kepada ya mutakallim. Nah, ja'a ustadzi, contohnya ja'a ustadzi, ra'aitu
Ra'aitu ustadzi, tetap ustadzi. Marartu bi ustadzi, dimasuki oleh amil rafa tetap ustadzi, dia masuki oleh amil nasab ustadzi. Maratu bi ustadzi, amil jar juga ustadzi. Jadi semua harokat di sini ditakdirkan, semua harokat ditakdirkan. Kenapa? Lil munasabah, untuk menyesuaikan harokat isim setelahnya, yaitu ya mutakallim. Nah, jadi itulah beberapa penghalang yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat akhir kata. Sampai di sini ada pertanyaan? Faham? Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, wa aqsamuhu arba'atun, dan macam-macam i'rab itu ada berapa? Ada 4. Aqsamul i'rab. Macam-macam i'rab. I'rab itu ada 4. Ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu, al-jazmu. Macam-macam i'rab itu ada 4. Yang pertama adalah rafa. Kemudian yang kedua adalah nasab. Kemudian yang ketiga adalah al-khafat atau al-jar. Kemudian yang keempat adalah al-jazam. Ini macam-macam i'rab. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Isim dari yang 4 ini mendapatkan 3. Isim dari 4 macam i'rab ini mendapatkan 3 bagian. Rafa, nasab, sama khafat. Tidak ada isim yang majzum. Tidak ada isim yang majzum. Isim itu hanya ada boleh marfu, boleh mansub, boleh mahfud atau majrur. Tidak ada isim yang jazam. Jadi isim dari 4 macam i'rab ini hanya mendapatkan 3. Rafa, nasab, dan khafat. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Adapun fi'il mendapatkan 3 dari yang 4. I'rab fi'il ada 4. Rafa, nasab, sama jazam. Wala khafda fiha, dan tidak ada fi'il yang majrur, tidak ada fi'il yang kasrah atau majrur. Dengan demikian kita sudah selesai membahas babul i'rab, pengertian i'rab, kemudian macam-macam i'rab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami bahasa Arab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.